Alright, good morning again, everybody. How are you doing this morning? Are you doing great again, or are you doing pretty good? I hope everything is gonna be okay. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang simple future tense part 3 atau bagian yang kedua. That is point number 9, ya, about conversation by using shall or will. Conversation dengan menggunakan shall atau will. Langsung saja teman-teman, ya. Let's try to look at this example sentence, ya. I will watch this video every day to boost my English. Oh ya teman-teman, sebelum saya lupa, saya harus menyampaikan bahwasannya video ini direkomendasikan untuk pembelajar bahasa Inggris tingkat lanjutan dan tingkat mahir, bukan tingkat basic atau tingkat dasar. Kenapa teman-teman? Karena untuk bisa memahami video part 3 ini, Anda harus sudah memahami part 1 and part 2. Nah, seperti itu teman-teman ya. Alright, let's go on again. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, example sentence is I will watch this video every day to boost my English. Langkah pertama teman-teman adalah kita analisa kalimat ini berdasarkan unsur pembuat kalimat atau pembentuk kalimat, yaitu yang mana subjek, yang mana predicate, yang mana objek, dan yang mana komplementnya teman-teman. Nah, jadi subjeknya adalah I, predikatnya will watch, sedangkan objeknya adalah video, everyday adalah komplement yang pertama, and to boost my English adalah komplement yang kedua. So there are two complements on the sentence, ya. Ada dua komplement pada kalimat ini. Lantas teman-teman, target saya adalah membuat pertanyaan supaya kita mendapatkan jawaban-jawaban sesuai dengan bagian-bagian kalimat ini, ya. Nah, bagaimana pertanyaannya supaya jawabannya I, supaya jawabannya will watch, supaya jawabannya video, supaya jawabannya everyday, dan supaya jawabannya to boost my English. Nah, jadi teman-teman, kalau saya itu biasanya begini. Saya pastikan dulu bahwasannya kalian itu bisa membuat pertanyaan yang benar di dalam bahasa Indonesia atau your native language. Jangan-jangan bermasalah dalam bahasa Indonesia. It will be quite impossible for you to make correct questions in English, ya, if you're not able to make the questions in your native language. Tidak mungkin teman-teman Anda bisa membuat pertanyaan yang benar di dalam bahasa Inggris kalau di dalam bahasa Indonesia saja bermasalah seperti itu. Nah, jadi itu harus dipastikan dulu ya. Nah, kita lihat teman-teman, pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Supaya jawabannya I, maka pertanyaannya adalah siapa, ya, yang akan menonton. Dan selanjutnya, supaya jawabannya will watch, akan menonton, maka pertanyaannya apa yang akan kamu lakukan. Dan selanjutnya, ya, supaya jawabannya video, maka pertanyaannya adalah apa yang akan kamu tonton. Betul ya? Iya. Nah, selanjutnya teman-teman, supaya jawabannya adalah everyday, maka pertanyaannya adalah seberapa sering, ya, setiap hari. Kemudian to boost my English, maka pertanyaannya adalah mengapa kamu akan menonton? Untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris saya dengan pesat, ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini harus benar dulu di dalam bahasa Indonesia. Baru target kita, we are gonna be translate into English. Oke? Nah, ini tadi teman-teman, ya. Yang pertama adalah siapa yang akan menonton. Biasanya pengalaman saya mengajar seperti ini. Para pembelajar akan buat seperti ini. Who watch the video every day? Who watch? Dan selanjutnya. Nah, ini salah teman-teman. Harusnya bagaimana? Who will watch? Harus ada will-nya teman-teman di sini. Ya. Boleh juga shall, tergantung kepada subjeknya, ya. Nah, jadi harus ada di sini auxiliary atau kata bantunya shall atau will. Nah, ya, who will watch this video every day to boost his or her English? Siapa yang akan menonton video ini setiap hari untuk mengembangkan bahasa Inggrisnya dengan pesat? So the answer is I, saya. Oke? Nah, kemudian teman-teman, apa yang akan kamu lakukan? Biasanya para pembelajar akan buat seperti ini kesalahannya. What you will do. What you will do. Ini salah teman-teman. Jadi yang benar itu bagaimana? What will you do?
ya, posisi auxiliary shall atau will-nya di sini permasalahannya. Ya. Nah, jadi posisinya bukan setelah subjek, tetapi sebelum subjek, ya. Alright, the next question is, apa yang akan kamu tonton video ini? What you will watch. Salah teman-teman. Kembali di mana salahnya? Posisi auxiliary-nya. Bukan what you will watch, tetapi what will you watch. And so forth, dan selanjutnya, ya. Nah, kemudian teman-teman, seberapa seringkah, ya, how often you will watch. Salah teman-teman. Ya, harusnya bagaimana? How often will you watch? Ya, posisi shall atau will-nya juga. Nah, seperti itu. Every day, setiap hari. Mengapa kamu akan menonton? Why you will watch? Salah teman-teman. Jadi harusnya bagaimana? Why will you watch? Juga posisi auxiliary shall atau will-nya, ya. Nah, jadi itu teman-teman. Biasanya di situ permasalahannya, ya. Nah, dari contoh-contoh itu teman-teman, kita bisa mengambil patterns atau rumus. Di mana rumusnya ada dua, yaitu menanyakan subjek, ya. Ini tadi contoh kalimatnya, ya. Dan nanti menanyakan predicate, objek atau complement. This is my style of teaching English, ya. This is my style of teaching English. Ini adalah gaya saya dalam mengajar bahasa Inggris. Saya suka membuat gaya yang terbalik. Di mana terbaliknya teman-teman? Biasanya banyak teman-teman guru itu memberikan rumus dulu baru contoh, ya. Tetapi saya contoh dulu baru rumus. Nah, that is my style teman-teman, ya. Nah, jadi kita buat pattern atau rumus untuk menanyakan subjek dari contoh yang benar ini, ya. Jangan dari contoh yang salah. Nah, who itu adalah sebagai kata tanya atau question word. Sedangkan will itu tadi adalah auxiliary, bisa juga shall atau will, ya. Itu langsung kita tempatkan dia setelah question word, ya. Nah, baru diikuti oleh watch sebagai infinitive, kata kerja bentuk dasar, artinya tidak ada s, tidak ada is, tidak ada ing. Itu saya sudah jelaskan, ya, pada video sebelumnya. Nah, and then followed by object or complement. Oke, gampang teman-teman, ya. It is easy. And then, what is the pattern of the conversation by using shall or will on present future tense to ask the predicate, object, and the complement of the sentence? Ya, let's try to make again the pattern from this example sentence, ya. Nah, kembali kita buat contohnya, kita turunkan dari ini kalimat yang benar atau pertanyaan yang benar teman-teman, ya, bukan dari yang salah. Yaitu kita analisa, ya, let's analyze. What itu adalah kata tanya atau question word, sedangkan setelah itu diikuti oleh shall atau will baru subject. Nah, di sini teman-teman, ya, baru subject, and then do infinitive, every day adalah complement, ya, and to boost your English juga complement, yaitu adverb of reason, keterangan alasan, ya. Nah, jadi teman-teman, kata kuncinya ada di mana tadi? Seperti yang saya jelaskan tadi, kata kuncinya adalah di sini teman-teman, ya. Kecenderungan kesalahan itu ada pada posisi auxiliary shall atau will ditempatkan setelah sebelum subjek. Nah, ya, harusnya seperti itu. Nah, jadi kesalahannya adalah biasanya pembelajar itu menempatkannya setelah subjek, ya. Jadi ini salah, ya, bukan seperti ini. Nah, this one is correct. Yang ini yang benar, ya. Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman auxiliary shall atau will itu Anda tempatkan sebelum subjek, yaitu I, we, you, they, he, she, dan it. Nah, supaya pertanyaan Anda menjadi pertanyaan yang benar. Oke, teman-teman, saya rasa cukup, ya, untuk penjelasan saya. Jadi selanjutnya teman-teman, silakan Anda buat sendiri, ya, contoh kalimat sendiri. Seperti yang tadi, buatlah satu contoh simple future tense, lalu coba membuat pertanyaan dari contoh yang Anda buat, seperti itu, ya. Itu untuk latihan teman-teman. Alright, I think that's enough for today's explanation. Ya, I hope this video is gonna be beneficial for you. Jika kamu rasa bermanfaat, silakan di subscribe, kemudian ditulis komentar, kritik, saran yang membangun supaya video ini lebih bagus ke depannya. Alright, thanks for watching. Thank you. Bye bye. See you for next meeting.